proyek sains data. Jadi secara diagram yang disebut data science atau science data itu menempati area kotak di sini. Jadi kalau area lingkaran di sini adalah artificial intelligence, kecerdasan buatan, di dalamnya ada komponen utama yang namanya machine learning di sini. Ada beberapa hal yang di luar machine learning seperti sensor, language synthesis, sintesa bahasa. Kemudian linguistik, ada vision, ada robotics, ada planning, ada text mining, ada time series forecasting. Nah, ini di luar machine learning. Di dalam machine learning sendiri ada support vector machine, ada KNN, nearest neighborhood, kemudian ada decision trees, ada Bayesian learning, ada deep learning. Itu ada di area machine learning yang ada di dalam area artificial intelligence, kecerdasan buatan. Data science sendiri, dia memiliki area-area yang di luar area ini, yaitu contohnya statistik, visualization, experimentation, data preparation, process mining, dan processing paradigm. Nah, yang di kuliah data science itu harusnya yang dicakup adalah kotaan ini semuanya. Nah, untuk yang di kelas ini karena sifatnya proyek, maka penekanan ada pada proyek, yaitu sesuatu yang dilakukan oleh mahasiswa. Itu akan mendapat jatah besar di dalam perkuliahan ini. Tapi intinya nanti ada hal-hal yang akan dibahas yang ada di luar dari kecerdasan buatan. Nah, kalau tahun kemarin itu setengah semester pertama akan saya gunakan untuk perkuliahan, terus merefresh beberapa hal terkait machine learning di sini, terkait visualisasi di sini, terkait data preparation jugaan. Terus setelah itu UTS itu akan saya minta untuk mahasiswa bergabung dalam grup dan mengumpulkan proposal proyek. Itu UTS, proposal proyek. Setelah itu, setengah semester berikutnya akan digunakan untuk sifatnya konsultasi, yang ujung-ujungnya nanti di UAS ada yang namanya presentasi proyeknya. Itu. Jadi setengah semester sendiri sifatnya kuliahnya adalah konsultasi untuk membahas proyek yang memang dipilih oleh mahasiswa sendiri. Itu gambarannya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan dulu sampai sini? Belum ada, Pak. Oke. Terus berikutnya kebutuhan. Apa apa kebutuhan yang mendasari perlunya data science? Itu umumnya sebenarnya adalah untuk mengekstraksi pola dari data. Contohnya yang spesifik di sini adalah yang misalkan yang pertama, recommendation engine, mesin recommender that can recommend movies to a particular user. Jadi si user ini berdasarkan pola dia nonton movie-nya apa saja, maka aplikasi recommender itu akan bisa memberikan ini loh. Berdasarkan data-data yang saya punya, kamu kelihatannya akan tertarik dengan film yang ini. Itu contoh spesifik dari rekomendasi. Kemudian contoh yang kedua yaitu fraud alert model that detects fraudulent credit card transaction. Jadi ada berdasarkan data-data penggunaan credit card dari satu orang nasabah, itu kalau ada transaksi yang kelihatannya ini transaksi yang tidak wajar, maka aplikasi yang menggunakan data science itu bisa menunjukkan ada tanda warning, ini terjadi transaksi yang tidak wajar, ini perlu dicek lebih lanjut. Nah, itu berdasarkan apa? Berdasarkan track recordnya dari si user yang bersangkutan. Itu contoh spesifik yang kedua. Contoh yang ketiga,
Find customers who will most likely churn next month. Churn itu maksudnya keluar. Jadi dia biasanya customer yang setia, yang loyal dengan produk yang dijual oleh perusahaan. Tetapi berdasarkan pola-pola yang ada, kelihatannya dia mau menghentikan relasi bisnis atau subscription atau apalagi tidak lagi mau menggunakan layanan yang disediakan oleh si perusahaan. Nah, yang semacam ini perlu ditindaklanjuti sebelum si nasabah yang bersangkutan itu keluar betulan. Karena kalau dia keluar betulan, untuk menjaring lagi itu lebih sukar. Mendingan ketika sekarang masih jadi nasabah, dikontak, terus misalkan ditawari diskon lah, ditawari layanan bundling lah, atau ditawari apalagi bonus lah. Intinya gimana caranya supaya si customer ini tidak jadi keluar, batal rencananya untuk berhenti. Itu contoh yang ketiga. Contoh yang keempat, predict revenue for the next quarter. Memprediksi pemasukan untuk periode pembukuan berikutnya. Biasanya quarter. Quarter itu per seperempat tahun. Quart itu seperempat. Jadi per 3 bulan itu kadang perusahaan butuh mengumpulkan data. 3 bulan ini pemasukanku berapa? Berdasarkan apa? Berdasarkan 3 bulan sebelumnya, 6 bulan sebelumnya, 1 tahun sebelumnya, 2 tahun sebelumnya. Terus berdasarkan performa yang ada sekarang, indikator-indikator kinerja yang ada sekarang. Nah, ini bisa digunakan untuk memprediksi. Berdasarkan apa? Berdasarkan data-data yang sebelumnya. Jadi, semuanya ini, 4 hal ini itu sebenarnya dia mengekstraksi pola. Jadi data-data yang ada itu polanya gimana? Terus diterapkan dengan kondisi yang ada sekarang, yang terakhir. Nah, ini 4 ini adalah contoh-contoh yang sifatnya lebih spesifik. Yang lebih umumnya adalah sebenarnya dia mengekstraksi pola di sini. Terus tahapan dari data science itu diawali oleh paling awal nomor 1 di sini namanya tahapan prior knowledge. Knowledge sebelumnya, knowledge yang sudah ada. Dibagi menjadi 2, yaitu business understanding dan data understanding. Nah, masing-masing di sini mutlak perlu dipahami dulu. Jadi kalau misalkan kita punya data, maka yang perlu dilakukan adalah dipahami dulu data understanding di sini. Contohnya apa, Pak? Contohnya begini. Kalau kita punya data satu set banyak kolom gitu ya, ada puluhan kolom atau ratusan kolom. Terus pertama-tama kita perlu tahu tiap kolom di sini ini menampilkan data apa. Data kolom pertama di sini adalah data nama misalkan. Bukan, kolom pertama bukan data nama. Kolom pertama itu adalah misalkan data nomor ID. Nomor ID dari si pelanggan misalkan, dari si user. Bukan. Nomor pertama di sini adalah nomor ID internal dari sistemnya. Bukan nomor ID user. Nomor ID user itu ada di kolom kedua. Nah, semacam ini perlu dipahami dulu. Karena kadangkala data yang ada itu dia tidak punya cukup informasi yang jelas, informasi yang detail. Data ini sebenarnya apa? Biasanya sih memang kalau kita bekerja menggunakan file CSV atau file database itu biasanya dia punya judul kolom. Tetapi tidak selalu. File CSV itu kadang ada juga yang tidak pakai judul kolom. Terus perlu dipahami juga data yang kita punya sekarang ini untuk periode kapan? Untuk periode 1 bulan terakhir kah? 1 bulan terakhir itu berarti bulan Agustus ini. Atau bisa jadi untuk periode bulan Juni kemarin, atau bulan Mei kemarin, atau bulan Januari kemarin. Perlu dilihat dulu konteksnya. Karena ada perbedaan yang cukup besar antara data bulan sekarang dengan data bulan Januari. Karena bulan Januari tahun baru biasanya orang karena masih baru itu biasanya untuk belanja, untuk apa itu biasanya lebih terukur, lebih berhati-hati. Sementara kalau bulan Agustus itu karena baru masuk kuliah, baru masuk sekolah itu kadang orang
bisa lebih royal membelanjakan uangnya untuk keperluan sekolah anaknya, untuk keperluan kuliah. Nah, ini beda, jelas beda antara data bulan Januari dengan data bulan Agustus. Konteksnya jelas beda. Nanti penggunaannya jelas beda. Kalau mau ada kebutuhan untuk memprediksi misalkan pengeluaran masyarakat untuk kebutuhan pendidikan, maka yang lebih relevan adalah data yang di bulan Agustus, bukan yang di bulan Januari. Nah, itu termasuk di sini. Data understanding, datanya ini apa? Contoh lain lagi, data understanding itu misalkan ada kolom berat. Beratnya, pertanyaannya, beratnya di sini dalam satuan apa? Satuan kilogram kah atau satuan pounds? LBS. Satuan pounds di sini cukup umum digunakan untuk berat manusia ya. Itu di Amerika, terus kemudian di Inggris, itu satuan pounds itu cukup umum untuk menghitung berat manusia. Atau contoh lagi adalah berat obat. Berat obat di sini kadang bisa digunakan satuan gram. Tapi ada juga berat obat yang satuannya kilogram. Ada yang satuannya miligram. Nah, itu tergantung jenis obatnya, bentuk obatnya apa jugaan. Tergantung. Tetapi sama-sama nama kolomnya berat. Angka yang tertera di situ itu bisa beda jauh. Bisa beda jauh artinya kalau kita tahu sebenarnya ini menggambarkan apa? Menggambarkan miligram kah? Menggambarkan gram kah? Atau menggambarkan kilogram? Nah, ini yang pertama-tama perlu dilakukan. Jadi kalau kita mau melakukan proses data science, yang pertama dilakukan adalah data understanding ini dulu. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, yang bagian kedua dari tahap pertama adalah business understanding. Business understanding ini bicara tentang sama-sama datanya sama data tentang apotek gitu ya. Datanya persis sama, apotek dalam bisnis yang sama. Tetapi apotek A dengan apotek B itu proses bisnisnya berbeda. Apotek A membeli bahan misalkan paracetamol itu dalam satuan kilogram. Sementara apotek B dia tidak mau membeli paracetamol dalam satuan kilogram. Dia dalam satuan misalkan strip atau dalam satuan tablet. Jadi yang 1 kilogram, yang satu satuannya tablet. Ini jelas beda. Jelas beda. Sama-sama datanya dari data apotek. Persis bisnisnya bisnis apotek. Tetapi karena sistem bisnisnya berbeda, maka kita dalam menerjemahkan suatu data itu juga perlu cara yang berbeda juga. Itu contoh yang pertama apotek. Contoh yang berikutnya misalkan hotel. Hotel A bisnisnya adalah sifatnya dia memberikan di dalam kamar hotelnya ada layanan TV kabel. Sementara si hotel B di dalam layanan kamarnya dia tidak menggunakan layanan TV kabel, tapi menggunakan layanan TV satelit misalkan. Nah, nanti bisa jadi chargingnya berbeda. Si customer, pengguna layanan hotel A itu kalau dia mau menggunakan layanan TV kabel ada yang gratis, ada yang berbayar. Jadi tergantung, kalau dia pesan yang berbayar maka nanti akan di-charge ekstra, harus bayar harga ekstra. Sementara hotel B dengan layanan TV satelit bisa jadi sudah terinclude semua, tidak ada pemisahan yang semacam itu. Tidak ada pemisahan antara yang berbayar dengan yang gratis. Nah, ini sama-sama datanya sama, tetapi dengan basis understanding, dengan basis yang berbeda, itu penerjemahan kita perlu berbeda juga. Nanti penghitungan revenue, pemasukan dari satu bisnis itu akan berbeda. Nah, makanya perlu kita lakukan business understanding dulu. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan kah? Jadi nanti kalau mahasiswa mengerjakan proyeknya, terus punya dapat data, maka yang perlu dilakukan adalah itu tadi, data understanding sama business understanding. Data ini menggambarkan apa saja. Terus kemudian kalau data ini didapatkan dengan proses bisnis tertentu, proses bisnisnya seperti apa?
itu perlu dipahami terlebih dahulu. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Masih belum ada, Bapak. Oke, lanjut. Berikutnya setelah itu tahap kedua adalah tahap preparation atau prepare data di sini. Prepare data. Jadi datanya itu di prepare. Ada kalanya yang tadi ya, contoh apotek tadi ada yang satuannya miligram, terus itu untuk misalkan paracetamol tadi ya, belinya satuannya gram, satuannya kilogram, sorry. Terus kemudian dia kalau beli bahan obat yang lain, misalkan apa misalkan apa misalkan pelarut misalkan, pelarut obat misalkan, itu dia dalam satuan yang 1 kilogram, yang satu katakanlah gram, atau yang lain lagi bahan kapsul obat, nanti satuannya apa lagi. Nah, bisa jadi satuan-satuannya berbeda-beda. Ini dari satu apotek yang sama ya, apotek A misalkan. Nah, untuk di prepare data di sini sebelum kita masukkan ke dalam tahap selanjutnya untuk training, ada kalanya kita perlu melakukan penyesuaian data. Data-data yang dengan satuan yang berbeda bisa jadi perlu dijadikan dalam satuan yang sama-sama miligram semua, supaya semuanya jadi satu ukuran, satu satuan. Supaya nanti ketika di training tidak ada satu yang lebih besar daripada yang lain. Karena kalau yang di training, ketika proses training, satu kolom satuannya miligram, nilainya bisa jadi puluhan ribu, puluhan ribu. Sementara yang satu nilainya bahan obat yang lainnya ini nilainya dalam satuan kilogram, nilainya 0,5, 0,3, 0, maka ada ketidakseimbangan di sana. Yang satu nilainya satu kolom satuannya puluhan ribu, yang satu kolom lagi nilainya cuma 0, Nah, ini nanti kalau di training bisa jadi pembobotannya akan jauh berbeda. Nah, supaya tidak jomplang, tidak jadi ketidakseimbangan, perlu diseimbangkan, disamakan nilainya. Jadi kalau yang satu puluhan ribu, satunya juga puluhan ribu. Nah, ini sebentar lagi akan saya bahas lebih lanjut di slide setelah ini. Tetapi sekilas seperti itu, prepare data. Terus setelah datanya di prepare, maka akan bisa jadi training data dan test data. Training data di sini akan digunakan untuk membangun model berdasarkan algoritma yang terpilih. Nah, ini tahap ketiga namanya modeling, membangun model. Bisa dengan metode tadi yang saya sebutkan di atas, misalkan KNN kah, atau neural network kah, atau SVM kah, atau yang lain. Intinya, training data tersebut digunakan untuk membangun model. Setelah selesai modelnya siap, maka kita bisa melakukan testing dengan menggunakan tes data. Jadi, applying model and performance evaluation. Jadi dilihat dari modelku yang sekarang ini dengan tes data, dia performanya seberapa. Performanya bagus atau tidak. Kalau tidak, kita perlu ulang lagi building model dengan parameter yang berbeda, atau balik lagi ke atas, prepare datanya kok ada yang kurang baik, perlu disesuaikan lagi supaya modelnya jadi lebih bagus, dan ujung-ujungnya adalah nilai performanya bagus. Tuh. Itu tahap berikutnya, ini modeling di sini. Ini tes data, ini termasuk modeling. Tahap berikutnya adalah application, yaitu di deploy. Model yang ada dipasang ke misalkan sistem recommender di Amazon berdasarkan apa-apa yang dibeli oleh si customer ini, maka customer ini ditawari, ini loh ada barang ini yang kelihatannya bakal menarik dirimu untuk kamu beli. Nah, itu di deploy, itu artinya dari sistem Amazon yang sebelumnya tidak punya sistem recommender, dipasang sistem recommender di sana. Nah, ini akan sangat tergantung dari tempat pengaplikasiannya. Kalau Amazon itu barang jualan,
Kalau apa misalkan, kalau perpustakaan berdasarkan dari buku-buku yang dipinjam sebelumnya, kelihatannya orang ini akan tertarik untuk membaca buku apa yang berikutnya, itu recommender. Ini deployment, yaitu pengaplikasian. Setelah itu yang kelima yaitu knowledge. Knowledge and action dari deployment di sini dihasilkan, oh ya, kelihatan si A ini berdasarkan track recordnya dia akan, tadi yang contohnya tadi yang sebelumnya, dia mau keluar, dia mau berhenti jadi sebagai nasabah di sini. Maka ada keluar namanya, terus kemudian ada mungkin saran actionnya yang bisa ditawarkan ke si A ini apa. Nah, nanti akan ditindaklanjuti oleh manusia. Ada nanti bagian customer service atau bagian nanti yang bagian menindaklanjuti nasabah yang sudah dipunyai untuk ngontak yang nasabah si A itu tadi. Atau misalkan tadi terjadi fraud, transaksinya tidak jelas. Nah, nanti akan muncul list, terus akan ditindaklanjuti oleh bagian security kah, atau bagian nasabah yang khusus untuk masalah ini akan dikontak nasabahnya. Halo Pak, Bu, ini ada yang semacam ini, apakah benar ada begini, ada masalahkah? Intinya ini knowledge dan action di sini dihasilkan oleh sistem untuk ditindaklanjuti oleh si manusia. Ini keseluruhan tahapannya semacam ini. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kalau tidak ada, saya teruskan. Nah, ini data preparation. Data preparation di sini ada ini adalah list daftar yang biasanya dilakukan ketika data preparation. Yang pertama eksplorasi. Eksplorasi itu lihat datanya ini apa saja kolom-kolomnya, tipe datanya apa, terus apakah satu kolom ini punya keterkaitan dengan kolom yang lain, itu eksplorasi. Terus kemudian quality-nya itu seperti apa? Apakah ada nilai-nilai yang tidak bisa dibaca, jadi harusnya nilainya itu nilai angka, tetapi mendadak muncul nilai-nilai huruf. Nah, itu berarti kualitasnya ada yang jelek di situ. Harusnya nilai angka, misalkan suhu, misalkan kolom suhu, tapi kok muncul nilainya di satu kolom itu, di satu sel nilainya adalah A. Nah, bisa jadi ada yang error. Entah error di sensornya, entah error di media pencatatnya, entah error ketika datanya ditransmisikan. Nah, itu bisa menunjukkan kualitasnya. Berikutnya ada enggak missing values? Data-data yang kosong. Tadi kalau kolomnya kolom suhu tadi, dia ngeceki suhu secara berkala, ternyata ada beberapa sel yang hilang, yang tidak ada nilainya. Ini bisa jadi karena sensornya rusak, atau bisa jadi misalkan bagian yang ditulisi di hard disk, di memori itu corrupt, memorinya rusak. Nah, ini perlu dilihat missing values. Kalau terjadi missing values atau terjadi error dalam penulisan, apa yang perlu kita lakukan? Bisa jadi kita bisa mengoverwrite nilai-nilai yang missing values ataupun yang corrupt tadi dengan nilai average misalkan, atau dengan nilai median misalkan. Itu contohnya. Terus kemudian konversi, tadi yang saya bilang nilai suhu misalkan tercatatnya dalam suhu Celcius, sementara aplikasinya digunakan ini adalah aplikasi misalkan untuk laboratorium fisika yang perlu menggunakan suhu dalam satuan Kelvin. Kelvin karena ada 0 derajat mutlak. Maka bisa jadi perlu kita lakukan konversi dari Celcius ke Kelvin misalkan. Terus transformasi. Transformasi ini perlu enggak? Tadi yang saya contohkan dari gram ke miligram atau ke kilogram, itu transformasi. Terus kemudian ada nilai outlier enggak? Nah, tergantung dari business understanding kita dan data understanding.
Kalau memang yang kita business understanding kita di sini adalah kita hendak menggunakan data ini untuk menangkap fraud, maka justru nilai outlier di sini jangan dihilangkan. Justru nilai outlier di sini yang menunjukkan terjadinya fraud. Maka jangan dihilangkan. Tapi kalau nilai outliernya ini ada dalam kaitannya dalam aplikasi mencatat suhu. Jadi misalkan suhu ruang gitu yang dia catat, misalkan 30 derajat, 35 derajat, 27 derajat, mendadak ada outlier suhunya 130 derajat. Nah, ini kan di atas suhunya air mendidih. Ada outlier. Nah, yang semacam ini untuk aplikasi apa misalkan? Aplikasi pemantauan tanaman pangan misalkan. Yang semacam ini datanya jangan sampai ikut masuk ke dalam proses training karena bisa membuat kacau. Kalau suhunya 130 derajat itu tanaman pangannya sudah mati sudah. Maka outlier di sini harus dihapus. Harus diganti dengan nilai yang masuk dalam range. Nah, makanya outlier di sini perlu dilihat dulu jugaan. Aplikasi yang kita sedang kerjakan ini aplikasi apa? Ada kalanya outlier justru kita pakai, tidak kita hapus. Tapi di aplikasi yang lain, outlier itu harus dihapus. Berikutnya, feature selection. Nah, bisa jadi dari satu data itu kita punya banyak kolom, kita punya banyak field. Ada kalanya kita tidak butuh semua. Ada kalanya dari 100 kolom kita cuma butuh 10 kolom misalkan. Karena 100 kolom itu isinya sensor untuk semua ruang di dalam misalkan rumah kaca tempat monitoring tanaman pangan. Nah, ada kalanya kita cuma mau men-training membuat model untuk satu ruang saja, tidak keseluruhan ruang. Nah, kalau yang semacam ini maka hanya diperlukan kolom-kolom sensor untuk ruang tersebut. Kolom-kolom yang lain yang mencatat sensor data dari ruang-ruang yang tidak berkaitan dengan ruang yang kita tuju, maka harus dihapus. Nah, ini namanya contohnya dari feature selection, seleksi fitur. Terus kemudian sampling. Sampling di sini ngomong tentang jumlah baris. Sama-sama dalam satu ruang, tadi jumlah kolomnya dari 100 sudah dikurangi jadi 10. Bisa jadi samplingnya terlalu banyak. Sensornya mencatat data tiap 1 menit misalkan. Itu bisa jadi terlalu banyak. Aplikasi kita cukup perlu melihat sampling dalam waktu 1 hari sekali misalkan. Terkait dengan misalkan pertumbuhan dari si tanaman pangannya misalkan. Nah, kalau satuannya dalam satu menit sekali itu terlalu banyak. Nanti akan modeling kita akan terlalu lama dan tidak terlalu berefek nantinya dalam akurasi dan performa dari si model yang akan kita buat. Nah, untuk pertumbuhan itu biasanya cukup satu hari sekali itu cukup. Nah, makanya di sini di sampling, maka dari sekian ratus, sekian ribu, sekian puluh ribu baris dari satu kolom berat atau kolom pertumbuhan berat, misalkan berat dari si tanaman atau tinggi si tanaman, maka cukup kita sampling untuk per hari sekali saja. Yang lainnya bisa kita hapus. Itu akan membuat data kita akan lebih lean, lebih sedikit. Nanti proses trainingnya akan lebih cepat juga. Ini contoh-contoh dari data preparation. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Belum ada, Bapak. Oke. Nah, sampai di sini selesai dulu